Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, mari kembali mengaji. Sebagaimana selalu diingatkan dengan syair, rajin ngaji jadi orang pintar, rajin berjamaah jadi orang benar. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Pengajian kita tong gasar tongkrongan gado-gado santapan rohani pesantren online bersama Al-Faqir ila rahmatir rabbil ghafir Faridin ing Rosadi. Guys, kita tetap semangat selalu, semangat 18. Wow, keren. Kita kemarin sudah belajar mengenai sholat bagian kedua, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Selanjutnya yang harus ketahui, yang harus pahami dalam melaksanakan sholat, yang ketiga, yang kedua adalah tentang rukun sholat. Rukun sholat pada awal pertemuan disebutkan 17. Ini yang disebut dengan kefarduan sholat. Rukun sholat itu yang pertama adalah niat. Jadi ketika niat itu melaksanakan sholat fardu, ya harus niatnya sholat fardu. Contoh, niat sholat zuhur. Maka dalam hati kita, saya niat sholat fardu zuhur. Nah, berarti itu namanya niat. Saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat mulut kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengucapkan saya niat sholat zuhur 4 rakaat. Selanjutnya yang kedua adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang saat Allahu Akbar, perbuatan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram itu. Takbiratul ihram membaca Allahu Akbar, maka setelah Allahu Akbar semua perbuatan sholat dilaksanakan harus berurutan. Mengapa namanya rukun? Namanya karena rukun itu adalah perbuatan tersebut harus urut-urutan, berkesinambungan, tidak boleh diputus-putus. Setelah melaksanakan takbiratul ihram, pekerjaan sholat, perbuatan sholat harus terus dilakukan tanpa terputus sampai dengan akhir salam. Guys, yang ketiga adalah berdiri bagi orang yang mampu berdiri pada sholat fardu. Pada sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kalau kita mampu berdiri, maka sholatnya harus berdiri. Kalau tidak mampu, ya boleh duduk dan seterusnya. Jadi harus berdiri, kita yang sehat mampu berdiri. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah nanti khusus kita bahas yang 7 ayat itu. Yang ke-8, yang kelima ruku. Ruku itu berarti kepala kita disejajarkan dengan punggung kita. Nah, di dalam ruku itu nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh gerak-gerak. Itu namanya tumaknina, ya, tumaknina. Yang keenamnya adalah tumaknina dalam ruku. Yang ketujuh i'tidal. I'tidal itu berdiri setelah ruku, lurus berdirinya, tidak boleh bengkok-bengkok. Dan kemudian yang ke-8 tumaknina dalam i'tidal, artinya diam, jangan gerak-gerak berdirinya. Yang ke-9 sujud 2 kali. Sujudnya harus 2 kali setiap rakaat itu. Yang ke-10 harus tumakninah di dalam sujud yang 2 kali tersebut. Nggak boleh goyang-goyang, gerak-gerak yang bukan harus bergerak. Yang ke-11 duduk antara 2 sujud. Jadi sujud kan 2 kali,
Nah, di tengah-tengah sujud itu kita duduk di antara dua sujud. Harus ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa sujud dua kali. Ke-12 tumanina di dalam duduk antara dua sujud. Juga tumanina, nggak boleh gerak-gerak, nggak boleh berbuat sesuatu yang di luar tumanina. Yang ke-13 tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nanti kita akan lakukan itu, tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir dibacanya dalam kondisi duduk, tidak dalam kondisi berdiri. Yang ke-15 membaca sholawat di dalam tasyahud akhir. Kita harus baca sholawat. Kalau tasyahud akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kemudian tidak disambung dengan membaca sholawat, maka tasyahud akhirnya dianggap batal. 16 salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun sholat. Yang ke-17 tertib, artinya urutan. Gak boleh kita melaksanakan salam dulu kemudian baru takbiratul ihram, atau ruku dulu baru takbiratul ihram. Inilah guys, bahwa 17 rukun sholat itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturannya. Guys, bahwa ada tadi niat, ada kemudian tumanina, ada kemudian tertib. Niat itu adalah dalam kitab Safina disebutkan qasdus syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja hendak berbuat sesuatu, harus disengaja tuh perbuatannya. Kalau kita mau sholat zuhur maka disengaja sholat. Dan dibarangkan kehendak itu, kesengajaan itu dengan perbuatannya, dengan awal perbuatan. Apa? Kalau sholat, perbuatan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram, maka hati kita menyatakan saya niat sholat zuhur atau niat sholat asar dan selanjutnya, itu saat menyatakan, saat mengucapkan takbiratul Allahu Akbar. Ketika ngomong Allahu Akbar, hati kita menyatakan saya niat sholat zuhur 4 rakaat, saya niat sholat subuh 2 rakaat. Itu hatinya seperti itu ketika mengucapkan takbiratul ihram. Nah, itu yang disebut dengan niat. Jadi kalau mamanya perbuatannya belum dilaksanakan bukan niat namanya azam. Jadi bareng tuh dengan perbuatannya. Yang kedua tumakninah. Tumakninah itu artinya adalah diam sejenak setelah bergerak. Contoh dari ketika kita berdiri kemudian ruku. Nah, di dalam ruku itu nggak boleh goyang-goyang. Diam dulu. Gitu. Sekitar membaca kira-kiranya baca subhanallah. Gitu. Ya berapa detik lah. Diam. Kemudian nggak boleh gerak-gerak sama sekali. Nah, itu namanya tumanina. Atau namanya di dalam sujud, sujud diam, nggak boleh gerak. Yang selanjutnya ada pengertian tertib. Tertib itu adalah berurutan. Yang ke satu, yang kedua sampai dengan yang ke-16. Itu namanya berurutan. Tidak boleh melaksanakan sholat kemudian dilompat-lompat, membaca Fatihah dulu kemudian salam, baru niat, kemudian baru i'tidal, baru ruku, tidak. Tapi diurut tuh, dari mulai takbir Allahu Akbar, dalam hatinya niat, terus sampai pelaksanaannya salam itu selesai. Nah, itu namanya tertib, guys. Ya, bro and sis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun sholat itu yang 17 itu kita bagi menjadi 3 kategori, 3 bagian. Apa kategorinya? Ada yang namanya bagian hati, ada bagian
yang kedua bagian ucapan, yang ketiga bagian perbuatan. Yang bagian hati adalah niat. Niat itu di dalam hati. Maka niat bukan dalam ucapan dan bukan dalam perbuatan, adanya di hati. Nah kalau kita maunya usolli fardhu dhuhri arba'ati mustaqbil qiblat, namanya itu talafuz. Talafuz itu melafalkan, mengucapkan niat. Mengucapkan niat itu bukan niat, tetapi dia mengingatkan hati agar hati kita tidak lalai supaya niat sholat. Gitu. Kalau sholat zuhur ya sholat zuhur, hatinya kita diluruskan supaya pas kita khusyuk, fokus. Maka diajarin hati kita melalui mulut kita, diingatkan hati kita melalui mulut kita. Nggak boleh tidak diingatkan hati. Yang kedua, bahwa dalam rukun sholat itu kategorinya kategori ucapan. Ucapan apa ucapan? Iya, suara gitu. Seperti 1 takbiratul ihram, itu kemudian 2 membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah tasyahud akhir. Yang keempat membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tasyahud akhir. Yang kelima adalah salam yang pertama. Nah ini kelompok yang 5 hal ini kelompok rukun yang ucapan. Yang ketiga adalah kelompok rukun yang perbuatan. Yang perbuatan itu berarti sisanya dari 6. Ya, apa itu? Berdiri, kemudian ruku, tumaninah dalam ruku, kemudian i'tidal, tumaninah dalam i'tidal, sujud 2 kali, tumaninah dalam sujud, kemudian duduk antara 2 sujud dan tumaninah duduk antara 2 sujud, kemudian juga duduk tasyahud akhir. Nah, tertib urut-urut itu. Nah, itu adalah kelompok-kelompok rukun perbuatan. Maka kemarin kita ketika pada awal pertemuan pelajaran sholat itu, bahwa sholat itu adalah beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu artinya berarti memang ada ucapan, ada perbuatan, kelompok-kelompoknya, dan juga ada yang bagian hati. Mudah-mudahan pemahaman kita terhadap rukun sholat semakin lebih baik. Syarat sholat juga sudah paham, rukun sholat paham, berarti kita sudah meningkat esensi sholat kita sesuai dengan aturan main yang digariskan dalam ajaran agama kita. Mudah-mudahan bermanfaat, guys, bro and sis, senantiasa mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadani Allah ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, selamat berjumpa kembali untuk kalian. Makasih.